Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023, diambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 26. Dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua yang kita lakukan berguna. Sekalipun kita merasa punya hak untuk melakukan ini atau melakukan itu, demikian juga aktivitas kerohanian pun bisa menjadi tidak berguna. Bahkan dengan apa yang kita sebut ibadah. Kira-kira bagaimana perkataan tersebut menurut kitab Yakobus? Dalam kitab Yakobus ada dua hal dikatakan tentang ibadah, yaitu ibadah yang berguna dan ibadah yang tidak berguna. Dalam Yakobus pasal 26 sampai 27 ini termasuk firman Tuhan yang kita dengar, yang saya sampaikan tadi, menjelaskan ada dua hal yang bisa kita pelajari tentang ibadah yang berguna dan ibadah yang tidak berguna. Pertama, menurut Yakobus, kalau kita membaca dalam pasal 1 ayat 19, termasuk adalah ibadah yang benar atau ibadah yang berguna, yaitu mendengar firman Tuhan, rajin mendengar firman Tuhan. Dan yang kedua, yaitu firman Tuhan yang didengar dimasukkan dalam hati, tertanam dalam hati. Itu boleh kita baca dalam pasal 1 ayat 20. Tetapi ada satu hal yang mau disampaikan oleh penulis kitab Yakobus, yaitu ibadah yang disertai dengan pengekangan lidah. Apabila kita beribadah, penting kita mengekang lidah.
Bila kita tidak mengekang lidah, disinilah menjadi masalah. Disinilah ibadah kita tidak berguna. Melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, ibadah yang disertai dengan pengekangan lidah adalah penekanan dalam konteks perikop. Ini salah satunya adalah tentang penggunaan lidah. Itu tertulis dalam, atau boleh kita sebut dalam ayat 19 sampai 21. Oleh karena itu dalam beribadah pun seorang harus memerhatikan hal ini atau memerhatikan lidah. Ada kaitan erat antara beribadah dengan pengekangan lidah. Orang yang beribadah seharusnya mengekang lidahnya. Artinya mengontrol perkataan atau ucapan perkataan yang disampaikan kepada orang lain. Ini bukan berarti membatasi seorang untuk memuji Tuhan. Sebab memuji Tuhan berarti harus mengeluarkan banyak kata. Tetapi itu atau ini yang mau dimaksudkan oleh Yakobus, yaitu membatasi perkataan yang tidak berguna. Jika tidak mengekang lidah, ibadah menjadi tidak berguna. Walaupun kita mendengar firman Tuhan, rajin kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar telah tertanam dalam hati, tetapi bisa juga tidak berguna. Karena mulut kita atau lidah kita bermasalah. Bermasalah dalam arti firman Tuhan yang kita dengar itu menjadi tidak berbuah, tidak menghasilkan buah, atau ibadah yang menjadi ibadah yang tidak berguna. Karena melalui ucapan kita seharusnya apa yang kita katakan, apa yang kita keluarkan kata-kata dari mulut kita seharusnya itu untuk memuliakan Tuhan. Itu makanya dikatakan dalam Yakobus pasal 3 ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi manusia itu adalah gambar Allah, rupa Allah. Karena di dalam diri manusia itu roh Allah ada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, kita diundang, kita harus beribadah dan menghasilkan buah yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, yang mau dikatakan oleh penulis Yakobus, supaya mulut kita ini jangan mengeluarkan perkataan yang kotor. Jadi perkataan yang membangun seharusnya orang yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan firman Tuhan. Bila ada saudara kita yang menyakiti kita, yang membuat hati kita sakit, bisa dari mulut kita mengeluarkan perkataan kotor. Mana kerap menegur
Tetapi kita terlanjur mengucapkan kata-kata kotor yang walaupun sebenarnya untuk menegur kesalahannya. Itu makanya dikatakan oleh Paulus dalam Efesus 4 ayat 29. Dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya kata yang kotor itu suatu saat nanti harus mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Sekali lagi, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Jadi yang dimaksud oleh Paulus, perkataan atau ucapan yang kita ucapkan kepada orang lain harus perkataan yang membangun atau mengeluarkan kata-kata yang berbuahkan kasih. Itu yang pertama, harus kita waspadai. Yang kedua, mungkin kita cenderung membela diri kita. Oleh sebab itu, jangan kita berkata atau perkataan yang kosong. Ada orang yang terjebak di dalam perkataan kosong atau suka membual supaya ia terlihat hebat. Apa gunanya kita terlihat hebat, tetapi sesungguhnya kita adalah orang yang berjiwa kerdil. Itu jiwa seperti demikian adalah racun. Dan orang yang demikianlah yang dikatakan dalam pembacaan firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Orang yang berkata kosong itulah sering menipu diri sendiri, atau apa yang ada dalam hatinya, firman Tuhan yang ada dalam hatinya, firman Tuhan yang dia dengar, tetapi dia berucap atau mengatakan perkataan yang tidak sesuai dengan yang ada di dalam hatinya. Itulah bila ada orang yang mengatakan dia beribadah, tetapi dia mengatakan perkataan kosong. Itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan dalam 1 Samuel 2 ayat 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Jadi segala perbuatan kita, segala perkataan kita itu diuji melalui karakter atau melalui kehidupan kita, yaitu apa yang ada di hati, ada dalam pikiran, harus sesuai dengan firman Tuhan yang kita imani itu. Yang berikut yang mau kita lihat dari renungan di pagi hari ini. Melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, kita diajak supaya kita beribadah dengan melakukan ibadah yang dikehendaki Tuhan, yaitu mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan tertanam dalam hati, dan firman Tuhan yang ada di dalam hati kita itu sebagai pengendali segala dalam berucap kita, supaya ucapan kita sesuai apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam pikiran, dan apa yang kita ucapkan, dan yang kita ucapkan itu kita lakukan.
Berhubung dengan firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, kita diundang supaya kita berlaku adil, supaya kita berbuat sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Berbuat sesuai dengan perbuatan seorang Kristen, harus beribadah, yaitu yang dikatakan beribadah yang berguna. Janganlah kita beribadah, tapi hasil dari perkataan kita tidak berguna atau berkata sombong, itu tidak disukai Tuhan. Tapi kita harus beribadah, mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di setiap gerak kehidupan kita. Melalui perbuatan kita, Tuhan dipermuliakan. Melalui perkataan kita, orang tertarik untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Karena berkat-Mu yang kami terima pada pagi hari ini, kami beroleh kesehatan. Tuhan, melalui firman-Mu yang kami dengar, tolonglah kami pribadi lepas pribadi, supaya kami rajin mendengar firman-Mu, supaya kami mengimani firman-Mu, dan firman-Mu itu kami simpan dalam hati. Firman-Mu yang kami dengar, itulah kami buahkan melalui perkataan-perkataan kami. Tuhan, bila hidup kami ini tergoda untuk mengatakan perkataan yang tidak sesuai dengan firman-Mu, tolonglah ingatkan kami, supaya kami mengekang lidah kami, supaya lidah kami ini selalu memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu, membangun saudara-saudara kami untuk berperilaku sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, di pagi hari ini kami berdoa kepada saudara-saudara kami. Bila ada saudara kami dalam kesusahan, tolonglah mereka, bantulah mereka dalam kesusahannya, supaya melalui pertolongan-Mu mereka dapat mengenal kuasa-Mu. Tuhan, bila ada saudara kami dalam keadaan sakit, Tuhan, kuatkan mereka dalam penderitaan mereka. Ingatkan mereka melalui firman-Mu dan melalui doa kami kepada saudara kami yang sakit, berikanlah kesembuhan kepada mereka. Tuhan, hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Firman-Mu yang kami dengar, firman-Mu yang berkuasa dalam hati kami, itulah kami nampakkan dalam segala kehidupan kami. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.